Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aziz dengan NPM 2335154. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu bab 14 Deployment dan EAS SIP 8. Nah, untuk pencapaian pembelajaran itu ada kita menganalisis transisi dari lingkungan sandbox Expogo untuk menuju development buoys menggunakan konsep continuous native generation. Lalu mengolah aset visual identitas aplikasi seperti icon adapter dan span screen agar tampil profesional di berbagai perangkat. Lalu menggunakan ES-Build sebagai layanan C dan CD berbasis awan untuk kompilasi aplikasi APK atau IPA tanpa perangkat keras spesifik. Lalu menerapkan strategi auto updates untuk mengirim perbaikan bug JavaScript secara instan tanpa melalui proses tinjauan App Store. Lalu mengintegrasikan sistem pemantau sentri untuk melacak crash dan performa aplikasi di lingkungan produksi secara real time. Nah, lanjut yang pertama itu ada preview konsep the graduation day. Nah, selama proses belajar dan pengembangan awal, kita sangat dimanjakan oleh kemudahan Expogo. Aplikasi ini ibarat sepeda roda 3 yang aman dan stabil. Kita bisa langsung mengayuh tanpa takut jatuh karena semua konfigurasi natif sudah disiapkan oleh tim Expogo. Namun saat kita ingin merilis aplikasi ke publik atau menggunakan pustaka natif khusus yang tidak didukung oleh Expogo, maka kita harus lulus dari sepeda roda ketiga ini. Kita memasuki fase yang disebut pre-build, di mana kita beralih dari lingkungan sandbox yang terbatas menuju lingkungan development build yang penuh kuasa. Ini adalah momen di mana kode membuat transformasi dari sekedar script JavaScript menjadi aplikasi natif Android dan iOS yang sesungguhnya siap untuk berdiri sendiri. Dulu proses ini disebut eject, sebuah istilah yang melakukan karena bersifat satu arah dan permanen saat kamu melakukan eject. Xpogo akan memuntahkan ribuan baris kode natif ke dalam proyekmu dan kamu harus merawatnya sendiri selamanya. Jika ada update natif baru, kamu harus mengedit background dalam adaptasi secara manual yang seringkali berujung pada konflik dan error yang membuat frustasi. Untungnya era kolom itu sudah berakhir. Sekarang kita menggunakan pendekatan modern yang disebut Continuous Native Generation. Nah, filosofi CNG ini sangat sederhana namun revolusioner, yang pernah menyentuh kode natif jika tidak terpaksa. Dalam pendekatan ini, folder Android dan iOS dianggap sebagai folder sampah yang bisa dihapus dan dibuat ulang kapan saja. Sumber kebenaran konfigurasi aplikasimu tetap berada di app Jensen dan pixel Jensen. Ketika kamu menjalankan perintah npx export prebuild, Expo akan membaca konfigurasimu dan secara otomatis menggenerate folder natif yang segar dan terkonfigurasi dengan sempurna. Ini menjaga proyekmu tetap bersih, ringan, dan mudah diperbarui karena kamu tidak perlu memelihara kode natif yang rumit secara manual. Nah, transisi ke development build juga mengubah cara kita menjalankan aplikasi di emulator atau VPVC. Kita tidak lagi membuka aplikasi Expogo yang berwarna putih, melainkan kita menginstal versi khusus dari aplikasi kita sendiri yang memiliki kemampuan debugging. Nah, aplikasi ini yang sering disebut dengan Expo Dev Client bertindak sebagai wadah custom yang berisi semua pustaka natif yang spesifik untuk proyekmu. Dengan menggunakan DevClient, kamu mendapatkan kebebasan baru melayani perkembangan natif modern, tetapi tetap menikmati pengalaman pengembangan JavaScript yang cepat dan nyaman. Nah, penting untuk dicatat bahwa penggunaan CNG sangat bergantung pada config plugins. Jika kamu menginstal pustaka yang membutuhkan izin kamera, kamu tidak perlu mengedit Android Manifest .xml secara manual. Sebaliknya, pustaka tersebut biasanya menyediakan plugin yang akan menyuntikkan izin tersebut secara otomatis saat proses prebuild. Nah, ekosistem ini membuat integrasi fitur natif menjadi sangat modular dan aman. Kamu bisa menambahkan atau menghapus fitur natif semudah menambahkan baris di konfigurasi user dan membiarkan mesin CNG melakukan pekerjaan kotornya. Jadi jangan takut untuk meninggalkan kenyamanan Expogo. Langkah ini adalah tanda bahwa aplikasimu sudah dewasa dan siap menghadapi dunia nyata. Prebuild bukan lagi momok yang menakutkan, melainkan standar industri untuk menjaga kesehatan proyek jangka panjang. Dengan CNG kita mendapatkan kekuatan natif tanpa beban. Pemeliharaan natif ini adalah keseimbangan sempurna yang ditambahkan oleh setiap mobil engineer modern. Lanjut yang kedua itu ada app icons dan splash screen. Dress to impress. Sebagus apapun kode di balik layar, pengguna akan menilai bukumu dari sampulnya. Dan dalam konteks aplikasi mobile, sampul itu adalah app icon dan splash screen. Nah, iklan aplikasi adalah elemen visual pertama yang dilihat pengguna di toko aplikasi dan layar di beranda mereka. Ikon yang buram, tidak proporsional, atau terlihat amatir akan menaruh kepercayaan pengguna secara instan sebelum mereka bahkan membuka aplikasimu. Di aplikasi natif dengan Expo, kita tidak perlu membuat ukuran ikon berbeda secara manual untuk setiap jenis icon dan Android. Nah, Expo menyediakan mekanisme konfigurasi aset yang cerdas di app JSON yang akan memproses satu gambar berkualitas tinggi menjadi berbagai ukuran yang dibutuhkan sistem operasi. Namun tantangan terbesar ada pada ekosistem Android yang memiliki fitur adaptif icon. Sejak Android dan icon tidak lagi hanya berbentuk kotak atau bulat statis, melainkan terdiri dari dua lapisan depan dan lapisan latar belakang. Ini memungkinkan setiap
Operasi untuk menampilkan efek visual menarik seperti parallax atau mengubah bentuk icon dari bulat menjadi kotak tumpuan sesuai tema HP pengguna. Jika kamu hanya menyediakan satu gambar PNG transparan biasa, ikonmu mungkin akan terlihat sangat aneh dengan latar belakang putih, paksa atau terpotong di bagian sudutnya. Oleh karena itu, mendesain ikon adaptif yang memisahkan logo utama dari warna latarnya adalah cara mudah untuk terlihat profesional di Android. Nah, selain ikon, splash screen adalah layar pembuka yang muncul selama beberapa detik saat aplikasi sedang memuat JavaScript bundle ke memori. Banyak pemula mengambil layar ini dan membiarkannya default. Yang material saya dibuat dengan template gratisan. Splash screen yang baik haruslah merupakan kelanjutan mulus dari ikon aplikasi, menciptakan transisi visual yang halus dari menu utama ke dalam aplikasi. Expo menyediakan pustaka Expo splash screen yang memungkinkan kita mengontrol perilaku layar ini seperti menanya agar tetap muncul sampai data awal selesai diambil dari API. Mencegah pengguna melihat layar putih kosong yang membingungkan. Konfigurasi seperti Resi Mode pada splash screen juga sangat krusial karena variasi rasio layar HP yang gila-gilaan mulai dari kotak lama hingga HP layar lipat yang sangat panjang. Mode contain akan memastikan logomu terlihat utuh tapi mungkin menyisakan ruang kosong di pinggir, sedangkan mode cover akan memenuhi seluruh layar tetapi berisiko memotong bagian tepi logomu. Strategi desain terbaik adalah membuat logo splash screen yang memiliki ruang aman yang cukup luas di sekelilingnya. Jangan menaruh teks seperti di pinggir gambar splash screen karena hampir pasti akan terpotong di beberapa perangkat. Jangan lupa untuk juga tentang dark mode. Aplikasi modern diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan preferensi tema sistem pengguna. Expo memungkinkan kita mengkonfigurasi ikon dan splash screen yang berbeda dengan untuk mode gelap. Bayangkan betapa silau atau kagetnya pengguna yang membuka HP di kamera gelap, lalu dihantam oleh splash screen berlatar putih turun dari aplikasi. Menjadikan rasa alternatif yang ramah mata bukan hanya soal estetika tapi soal empati terhadap pengalaman pengguna. Data-data kecil inilah yang membedakan aplikasi tugas kuliah dengan aplikasi yang layak rilis di pasar. Nah, mengelola aset visual ini mungkin terasa seperti pekerjaan desainer, bukan programmer, namun sebagai full stack mobile developer, kamu bertanggung jawab atas produk akhir yang utuh. Pastikan aset gambarmu dioptimasi agar tidak membeludakkan ukuran aplikasi. Gunakan format PNG atau CPG yang tajam. Ingat, iklan aplikasi adalah satu-satunya elemen yang akan dilihat pengguna setiap di layar HP mereka. Pastikan itu adalah sesuatu yang enak dipandang. Lanjut yang ketiga itu AES Build Cloud Factory. Setelah kode selesai dan aset siap, tiba saatnya untuk mengubah kumpulan JavaScript ini menjadi file binar yang install. Dulu proses kompilasi atau build ini membutuhkan komputer dengan spesifik dewa. Untuk membuat aplikasi iOS, kamu wajib memiliki komputer Mac. Pengguna Windows dan Linux hanya bisa gigit jari atau meminjam laptop teman. Masalah ini dipecahkan oleh EAS Build, sebuah layanan CE atau CD. Kawan, anggaplah Build ada sebagai produk code di mana kamu mengirimkan cetak biru aplikasimu. Server kuat memiliki Expo yang akan merakitnya menjadi aplikasi jadi. Nah, kalau keunggulan utama Build adalah ia mendemokratasi pengembangan iOS. Kamu bisa menulis kode di laptop Windows murah seharga 5 jutaan, mengirim perintah build ke iOS dan menerima file .tipa yang valid untuk diunggah ke App Store. Nah, kamu tidak perlu membeli MacBook seharga 20 juta hanya untuk merilis aplikasi. Ini adalah game changer bagi mahasiswa dan pengembang independen dengan berkembang. Seluruh proses konfigurasi build atau melalui file JSON, di mana kamu bisa menentukan profil build yang berbeda seperti profil development untuk debugging, preview untuk tes internal team, dan produksi untuk rilis ke toko aplikasinya. Nah, AES Build juga menangani kerumitan kode singing atau penandatanganan kode digital. Agar aplikasi bisa diinstal di HP Android atau iOS, aplikasi tersebut harus ditandatangani dengan sertifikat kriptografi yang valid. Mengelola sertifikat ini secara manual adalah salah satu proses paling membingungkan dan rawan error dalam sejarah pengembangan software. AES-Build menawarkan opsi manage credential di mana Expo akan membuatkan menyimpan dan mengelola semua sertifikat keamanan itu untukmu secara otomatis. Kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan sertifikat authority atau private key yang hilang. Expo menjaganya di berangkas awan yang aman. Selain itu, Build mendukung konsep internal distribution yang sangat memudahkan proses pengujian. Alih-alih mendaftarkan tester lewat Google Play Console atau TestBlade yang prosesnya lama dan ribet, kamu bisa membuat build khusus yang bisa langsung diunduh dan diinstal oleh tim mode lewat tautan URL atau QR kode. Nah, fitur ini mempercepat siklus umpan balik. Tim QA atau dosen bimbingmu bisa mencoba aplikasi versi terbaru dalam hitungan menit setelah kamu melakukan push kode, tanpa harus menunggu proses review dari Apple atau Google yang bisa memakan waktu berhari-hari. Dan tentu saja karena ini adalah
Kalau ada batasan kuota proses build, ini bisa memakan waktu harian jika server sedang sibuk. Namun keuntungannya jauh melebihi waktu tunggunya. Selain ia sedang membuild aplikasimu di awan, alatmu tidak terbebani, kipas tidak berbunyi kencang, dan kamu bisa melanjutkan mengerjakan tugas lain atau nonton Netflix-nya. Lanjut yang keempat itu ada Ota Updates The Secret Weapon. Salah satu mimpi terburuk besar pengembang aplikasi mobil adalah menemukan bug kritis. Tepat setelah aplikasi dirilis di App Store, untuk memperbaikinya dengan cara tradisional, kamu harus membutuhkan kode melakukan build ulang aplikasi store dan menunggu proses review dari Apple atau Google yang bisa memakan waktu 1 hingga 3 hari. Selama waktu tunggu itu, pengguna terus marah-marah dan memberikan rating bintang 1. Di sini Ota Update atau EOS Update hadir sebagai senjata rahasia. Fitur ini mungkin kita mengirim perbaikan kode JavaScript dan aset langsung ke aplikasi pengguna melewati antrean review store sepenuhnya. Nah, mekanisme ini bekerja karena ada fitur natif yang unik. Aplikasi React Native pada dasarnya terdiri dari 2 bagian, cangkang natif dan isi JavaScript. Aturan App Store melarang kita mengubah cangkang natif tanpa review, tetapi mereka mengizinkan kita memperbarui isi JavaScript selama tidak mengubah tujuan utama aplikasi secara drastis. Saat pengguna membuka aplikasimu, aplikasi akan mengecek ke server EOS. Apakah ada bundle JS yang lebih baru? Jika ada, aplikasi akan mengunduh update tersebut di latar belakang dan menerapkannya pada saat aplikasi dibuka berikutnya. Rasanya seperti merefresh halaman web, tapi di dalam aplikasi natif. Nah, EOS Update menggunakan konsep channel untuk mengelola distribusi. Kamu bisa memiliki saluran produksi untuk pengguna, tagging untuk tester, dan review untuk tim internal. Kamu bisa mengirim update fitur baru ke saluran staging terlebih dahulu untuk memastikan semuanya aman, lalu mempromosikan update tersebut ke saluran produksi dengan satu perintah sekali. Ini memberikan fleksibilitas luar biasa dalam menyiapkan dan rilis. Kamu bisa melakukan edit lebih testing atau perbaikan cepat dengan risiko minimal. Lalu namun ada satu aturan emas yang tidak boleh dilanggar, itu Ota Update tidak bisa mengubah kode natif. Jika kamu menambahkan protokol baru yang mengubah folder Android dan iOS, kamu wajib melakukan build ulang dan submit ke store secara manual. Ota hanya bekerja untuk perubahan di sisi JavaScript, CSS, dan JavaScript gambar. Mencoba mengirim update yang membutuhkan perubahan natif lewat Ota akan menyebabkan aplikasi pengguna keras karena kode JS mencoba memanggil fungsi natif yang belum ada di jangkauan natif nama mereka. EOS Update juga cerdas dalam hal efisiensi bandwidth. Ia menggunakan algoritma differential yang berarti ia hanya mengunduh bagian kode yang berubah saja, bukan mengunduh ulang seluruh aplikasi. Ini sangat penting untuk pengguna dengan kuota internet terbatas. Selain itu, jika terjadi kesalahan pada update baru, kamu bisa melakukan rollback atau membatalkan update tersebut dari dashboard EOS secara instan. Aplikasi menggunakan kembali ke versi sebelumnya yang stabil dalam hitungan detik. Kemampuan untuk membatalkan kesalahan ini memberikan ketenangan pikiran yang luar biasa bagi developer. Singkatnya, Auto Update mengubah dinamika rilis aplikasi mobil menjadi lebih mirip dengan web. Lanjut yang kelima, ada monitoring dan analisis the black box. Nah, setelah aplikasi dirilis ke publik, banyak developer pemula yang merasa tugasnya sudah selesai. Padahal justru di sinilah fase terpenting dimulai. Saat aplikasi berjalan, dirubah perangkat dengan kondisi sinyal, baterai, dan versi OS yang berbeda-beda. Hal ini pasti akan terjadi. Aplikasi yang berjalan lancar dan emulator mungkin tiba-tiba crash di HP oleh Samsung J2 milik pengguna di daerah terpencil tanpa alat pemantau. Kita buta. Kita tidak tahu bahwa aplikasi kita rusak kecuali ada pengguna yang berbait yang mengirim email komplain. Kita membutuhkan kota item seperti di pesawat terbang yang merekam segala kejadian sebelum kecelakaan terjadi. Alat standar industri untuk tugas ini adalah Sentry. Sentry bukan sekadar pencatat error biasa, ia terintegrasi dengan React untuk natif untuk memberikan laporan crash yang sangat detail. Saat aplikasi error, Sentry tidak hanya memberitahu error null pointer exception, tapi juga memberitahu kita error terjadi di layar login baris kelima dan HP Xiaomi Redmi 9 dapat tertinggal 55%, sinyal Wi-Fi lemah, dan ini adalah langkah yang dilakukan pengguna sebelum error terjadi. Klik tombol A, ketik teks, klik submit. Kontes atau jejak rekam ini sangat ternilai harganya untuk proses debugging. Kita merekonstruksi kejadian error tersebut di laptop kita dan memperbaikinya. Ya, lanjut di sini yaitu 6 itu integrasi keselamatan dan delegasi Will. Nah, yang pertama tuh development dan konsep amal jariah. Nah, saat aplikasi kita di deploy, ia akan hidup di HP ribuan orang, bekerja 24 jam melayani pengguna bahkan saat kita tidur. Dalam istilah ini ada definisi teknisi dari amal jariah. Barang siapa yang menyatakan suatu jalan yang baik adalah Islam, maka ia memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya, dan barang siapa mencontohkan jalan yang buruk, maka ia menanggung dosanya. Hadis riwayat Muslim. Setiap baris kode yang kamu deploy adalah investasi akhirat. Jika aplikasi memudahkan orang bersedekah, belajar, atau bekerja halal, pahalanya akan mengalir ke akun akhiratmu selamanya. Sebaiknya jika aplikasimu fasilitasi maksiat, dosanya pun akan terus mengalir. Maka sebelum ship it, pastikan niat dampak aplikasimu lurus. Lalu yang kedua ada Ota Updates dan konsep taubatnya segera. Fitur over the air
Update mungkin kita memperbaiki bug fatal secara instan tanpa menunggu proses birokrasi store yang lama. Kita tidak membiarkan pengguna terjebak dalam kesalahan aplikasi sehari-hari. Sikap gerak cepatnya memperbaiki kesalahan ini sangat dicintai dalam Islam. Ini adalah esensi taubat manusia adalah tempatnya salah. Tapi sebaik-baik pendosa adalah segera bertaubat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Quran Surah Ali Imran ayat 113. Jangan menunda perbaikan diri. Jika kita menyadari ada bug dalam akhlak atau ibadah kita, lakukan auto-update. Detik itu juga jangan menunggu versi bulan depan atau nanti tua. Perbaiki selagi ada koneksi. Lalu yang ketiga ada monitoring dan muraqabah. Kita memasang senter agar kita tahu jika aplikasi crash di tangan pengguna. Kita ingin tahu detail kapan, di mana, kenapa. Kita tidak ingin buta terhadap kondisi ciptaan kita. Namun ingatlah bahwa kita pun sedang dimonitoring Allah SWT, memiliki sistem pengawasan jauh lebih canggih dari sentri yang mencatat setiap detik hidup kita tanpa ada log yang terlewat. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Nah, kesadaran ini disebut muraqabah. Jika kita tidak takut aplikasi kita crash dan dapat mendapat rating buruk dari pengguna, seharusnya kita lebih takut jika hidup kita crash dan mendapat penilaian terburuk dari pencipta. Jadi kalau Desktop Center sebagai pengingat bahwa di akhirat nanti kita akan mendapatkan seluruh hak kehidupan kita untuk dipertanggungjawabkan. Lanjut di yang ketujuh itu rangkuman. Yang pertama ada variable dan CNG. Di dalamnya ada continuous native generation. Itu jangan pernah edit folder Android atau iOS manual, biarkan OS membuatnya ulang setiap kali berdasarkan konfigurasi. Ini menjaga kepada bersih. Lalu ada development build. Itu aplikasi khusus yang menggunakan Xpogo, memungkinkan pengguna library natif apa saja yang tidak didukung Xpogo. Lalu yang kedua ada app set. Ini di dalamnya ada tools icons. Wajib untuk Android pisahkan foreground dan background agar ikon tidak terpotong atau terlihat aneh di berbagai tema HP. Lalu ada splash screen. Gunakan untuk menutupi proses loading awal JS bundle, mencegah layar putih kosong yang menyimpan user. Lanjut yang ketiga itu ada iOS build. Di dalamnya ada demokratisasi. Membuat aplikasi iOS tidak lagi wajib punya MacBook. Server iOS di cloud yang mengerjakannya. Lalu ada malicious credential. Xpo mengurus sertifikat keamanan yang rumit secara otomatis, mencegah sakit kepala akibat kode singing. Lanjut yang keempat ada auto updates. Itu ada di dalamnya ada JS bundle only. Kita bisa mengirim update logika JavaScript dan gambar secara instan ke user. Lalu ada batasan. Jangan gunakan auto untuk update yang mengubah kode natif karena aplikasi akan crash. Lanjut yang kelima ada monitoring dan sentry. Di dalamnya ada crash reporting. Itu sentry memberitahu lokasi error spesifik saat aplikasi crash di tangan user. Lalu yang terakhir ada itu source maps, menerjemahkan kode produksi yang teracak kembali menjadi kode asli yang bisa dibaca manusia untuk debugging. Oke, sekian dari pembahasan bab 14 kali ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.